Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis taklim ini jujur-jujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Asy-Syaraful Bahi sampai kepada masih seputar ucapan Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir. Qala man istabta'a rizqahu, man istabta'a rizqahu fal yukthir minal istighfari man istabta'a rizqahu falyukthir minal istighfari wa man a'jaba bi syai'in min ahwalihi wa arada baqa'ahu falyaqul ma sya'allahu la quwwata illa billah. Sayyidina Ja'far Shadiq berkata, man istabta'a rizqahu, barang siapa yang merasa rezekinya balambat, barang siapa yang merasa rezekinya semakin lambat, fal yukthir minal istighfar, maka hendaknya ia memperbanyak istighfar. Barang siapa yang merasa rezekinya melambat, maka hendaknya ia memperbanyak istighfar. Wa man a'jaba bi syai'in min ahwalihi, dan barang siapa yang merasa kagum dengan keadaan dirinya sendiri,
dengan keadaan dirinya sendiri. Wa arada baqa'ahu, dan ia ingin sesuatu yang ia kagumi terus berada dengannya. Dan ia ingin sesuatu yang ia kagumi terus ada dengannya. Falyaqul, maka hendaknya ia berucap, Masya Allahu la quwwata illa billah. Ucapan Sayyidina Ja'far As-Shadiq yang sekarang ini bujurai hendak. Tapi pelajaran penting di balik ini luar biasa banyak. Man istabta'a rizqahu, barang siapa yang merasa rezekinya melambat. Paham lapian maksud merasa rezeki melambat itu apa? Artinya tadinya sebelumnya rezekinya lancar, deras, penghasilan anggap sebulan 7 juta, 2, 3, 4, 5 bulan 7 juta stabil, bahkan lebih kadang. Sedangkan ia berdagang anggap stabil, kada pernah kurang 7 juta. Tiba-tiba masuk bulan-bulan berikutnya malah jadi 4 juta aja. Artinya lebih lambat dari yang sebelumnya. Ini yang dimaksud manistabta'a rizqahu. Barang siapa yang merasa rezekinya melambat, artinya kurang pada yang umum biasanya. Dan ini biasanya berlaku pada mereka yang rezekinya tergantung pada konsumen, pembeli, berdagang, berjualan. Adapun kita-kita yang karyawan tetap di satu perusahaan biasanya gajinya tetap stabil. Kalau naik pangkat bisa beganang. Namun kada menutup kemungkinan yang gaji tetap itu karyawan berkurang. Ibarat dikurangi uang A, uang B, uang C-nya, kada kayak biasanya. Sama juga manis tabta'a rizqahu, merasa rezeki melambat. Tapi jar ulun ini lebih tergambar pada yang bergantung pada konsumen urusan rezeki, pembeli. Apabila merasa rezeki itu melambat, ujar beliau, perbanyaklah istighfar. Banyaki minta ampun lawan Allah Ta'ala. Banyaki berucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau perlu sehari semalam itu 300, 1000 lebih baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu tiap malam istighfarnya tahu berapa? 12.000 istighfar. Saban malam 12.000 istighfar. Padahal beliau adalah sahabat Nabi, generasi yang terbaik. Kita setidaknya kada kurang pada 100 barang sehari. Itu baru dikatakan memperbanyak. Namun istighfar sehari semalam 7 kali, titikas itu tuh sakit. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sudah mangga. Oh, mak. Imbah marudai bepandiran ribuan kata terucap.
Kita tuh kayak itu kadang penyakit kita nih. Diberi fadilat amal, memperbanyak ini, pian fadilatnya bagus, ampunan dan yang lain. Baca sehari semalam 300 lah. Wah, berkukus kepala. Wah, 300. Banyaknya ini. Padahal handap astagfirullah, astagfirullah sampai 300. Berapa kata itu terulang? Berapa huruf? Merasa berat kadang kita kayak itu. Tapi kalau sudah bab marudai, tawai marudai lah. Bepandira mah cerocot, 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 panci lah tumbus, KDRT lah, takipai lah biniannya ditampilin laki. Wah, memandirakan itu 10 bab. Habis 5 bab kisah biniannya, kisah sejarahnya dari nol sampai Z. Lakiannya pulang dikisahkan, wah 3 jam rami menggosip wara, berapa puluh ribu kata keluar di muntung. Biasa aja kadang kita, kenapa? Gibah, rami gibah itu, setan gak tuju, pian berdosa. Tapi kalau amaliyah zikir 300 kalilah baca sholawat tiap malam Jumat. 300. Ini langsung merasa berat bedahulu. Mahayal tuh mungkin 300 tuh 2 jam menggawi. Kada sampai. Ini penyakit kita akhir zaman. Bepandiran sanggup lawas. Tapi urusan amaliyah titikas 300 merasa kebanyakan. Berkacalah dengan sahabat Nabi tadi, Abu Hurairah. Tiap malam istiqamah 12.000 istighfar. 12.000. Berapa namanya 12.000 tuh? 3, tapi 12 sebelumnya. Banyak ada 12.000, itu baru banyak. Bebuih untuk itu ibarat contoh tertinggi itu nah. Kita disurungi 300, merasa berat, nang 12.000 aja sanggup. Sahabat Nabi, Abu Hurairah. Minimal jangan kurang pada 100. Lebih-lebih kita nang merasa rezeki itu pina balambat. Banyaki minta ampun lawan Allah Ta'ala. Itu sebuting pelajaran. Pelajaran kedua, apa yang bisa ditarik dari makalah beliau ini, yaitu dosa itu adalah penyebab rezeki macet. Itu pelajarannya. Apa? Dosa itu penyebab rezeki macet belambat. Makanya perlu karena arti istighfar meminta ampunan. Istaghfara yastaghfiru ay talabal maghfirata, meminta ampunan kepada Allah. Banyaknya dosa itu bisa hilang terhapus kalau bujur-bujur istighfar. Penyebab rezeki macet, maksiat penyebab rezeki balambat. Maksiat penyebab rezeki balambat. Ada yang protes kadang, Beb, banyaknya nang maksiat sugihai buahnya. Kaya raya, bedasi, bini ja 4. Padahal maksiat hari-hari sembahyang kada. Bulan Ramadan kada sing puasaan. Tapi sugih ke apa tuh? Maka jerpian dosa itu penyebab rezeki macet. Untuk bab-bab yang kayak itu masuknya kategori istidraj. Kategori istidraj. Orang-orang yang dilimpahkan oleh Allah rezeki berlebih, tapi kada seimbang lawan peribadahan. Kada seimbang dengan manggawi yang wajib, tapi rezeki lancar. Itu bentuk lain Allah hendak menyiksa orang itu.
Kenapa dikatakan bentuk lain Allah hendak menyiksa orang itu? Kalau inya mati wafat dalam keadaan kayak itu, maksiat jalan banget tuntutan di hari kiamat. Hisabnya bagaimana? Bentuk Allah akan dibanding yang lain. Dibanding nang miskin tapi sama maksiat juga. Ta sakit nang sugih tapi maksiat kena di akhirat. Itu tadi, sebuting pelajarannya. Dosa menjadi sabab rezeki macet. Agar kada macet lagi, dihapus dosa itu dengan banyak memintakan ampun. Makanya ada satu cerita yaitu tentang Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ulama Irak. Bahkan sebagian mengatakan Sayyidut Tabi'in atas pendapat ahli Irak. Ulama gana. Dan biasanya orang alim itu didatangi orang untuk minta petunjuk, iyalah. Orang alim itu biasanya didatangi orang minta nasihat bahari itu, minta pendapat, minta masukan, karena orang alim lebih paham bagaimana bagusnya secara aturan agama. Tapi wah ini orang alim didatangi juga apa? Ada juga yang minta nomor buntut. Macam-macam permintaan lawan orang alim ini. Minta amalan sugih dan sebagainya. Tapi yang parah tadi minta nomor buntut, dan itu pernah kami melihat. Ciao. Pada intinya Imam Hasan Al-Basri ulama besar di Basra, Irak di zaman beliau. Suatu ketika datang orang ke kediaman Sidin. Ketika orang ini datang pada Imam Hasan Al-Basri, kebetulan Imam Sidin, kawan sebaya. Datang orang beradu, wahai Imam, ashku ilaika, aku beradu lawan pian bahwa kampung kami kering kerontang. Kadada hujan lalu turun. Kayak apa nih? Apa solusinya? Orang tadi datang pada Imam Hasan Al-Basri. Kampung kami itu kering, kadada hujan lalu turun. Apa bagusnya? Apa yang kami gawi? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Istighfar. Banyaki bebuhantian istighfar. Oke, bulik sekong. Ini dilihat oleh kawan Imam Hasan Basri nih. Jawaban Imam Hasan Basri tadi. Datang orang kedua beradu-adu. Apa yang diaduakan? Wahai Imam Hasan Al-Basri, jitu ilaika ashku. Aku datang pada pian menakunakan kayak apa caranya supaya dapat keturunan. Artinya ia menikah sekian lawas tapi kada beranak. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Biar Imam Hasan Basri istighfar, banyak-banyak istighfar. Bulik yang kedua. Datang yang ketiga. Apa yang dikeduakan? Wahai Imam, ashku ilaika al-faqra. Saya mengadu pada pian tentang apa? Ulun bangkrut, kada berduit lagi, miskin. Kayak apa nih yang harus ulun gawi? Dijawab lagi oleh Imam Hasan Basri, istighfar, banyak-banyak istighfar. Bulik orang ketiga. Yang keempat datang pulang, apa yang dikeduakan? Yang dikeduakan tanah di kampung ulun kada cocok bertanam. Artinya keras tanahnya, kada kawa ditanami. Kayak apa solusinya? Sedangkan ini pencaharian. Ujar Imam Hasan Basri, istighfar, banyak-banyak istighfar. 4 problem, Imam Hasan Basri kada banyak pandir sebuting jawaban banyak istighfar. Ada yang datang mengaduakan kemarau, kada turun hujan lawas. Ada yang datang fakir, bangkrut, kada berduit. Ada yang datang kada bisi keturunan.
ada yang datang mengaduakan tanahnya itu kada baik ditanami. Jawaban sebutan Imam Hasan Basri, banyak-banyak istighfar. Kawan Imam Hasan Basri setelah orang keempat bulik, kawan sidin protes. Wahai Hasan Basri, kenapa tiap orang lain-lain masalah ikan jawab sebuting istighfar? Kulir menjawabkah? Kan kadang ada juga jenuh kita nih datang orang kaduan-kaduan bakal lahir laki bini. Kaduan-kaduan ini pokoknya tapun ngitung-ngitung marah. Apakah kayak itu maksudnya kawan Hasan Basri? Pian ini menjawab, sebuting aja. Kulir menjawabkah? Supaya lakas orang bulikan. Kada boleh gitu maksudnya. Ujar Imam Hasan Basri, belum. Setiap jawaban yang aku jawab tadi yaitu banyak istighfar sesuai perintah Allah dalam Al-Quran. Sesuai firman Allah dalam surat Nuh. Dalam surat Nuh, Allah mengisahkan Nabi Nuh dalam surat Nuh. Nabi Nuh berkata pada umat sidin, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah mengisahkan Nabi Nuh menyuruhkan umat sidin, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ujar Nabi Nuh, "Hei umatku, banyak-banyak kalian istighfar minta ampun lawan Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Kalau buah nikam umatku banyak istighfar, yang kalian dapati pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang baik bagi kalian, khususnya yang kekeringan. Wa yumditkum bi amwal, dan kalau kalian banyak istighfar, Allah akan limpah ruahkan harta bagi kalian. Wa banin, dan kalau kalian banyak istighfar, jar Nabi Nuh, Allah akan anugerahkan kalian keturunan laki-laki. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan kalau kalian banyak istighfar, ujar Nabi Nuh, Allah akan permudah tekstur tanah kalian itu menjadi penampungan air yang mengalir deras di situ, air-air dan subur tanahnya. Barataan yang empat itu cara memperolehnya sebuting, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah kalian istighfar, jar Nabi Nuh. Jadi Imam Hasan Basri menjawab kada asal-asal. Faedah fadilat istighfar itu dahsyat. Termasuk yang kita baca, rezeki melambat banyaki istighfar. Tetapi sistem beristighfar itu perlu khusyuknya hati. Ingatakan itu. Istighfar itu kita minta ampun lawan Allah Ta'ala. Minta rahmat Allah, kasih sayang Allah. Agar Allah mau mengampuni apa yang kita buat dari kesalahan dan dosa. Minta, memohon. Memohon kita, mengemis Allah Ta'ala agar diberi ampunan atas dosa yang tagawi. Kalau kita sadar diri posisi kita pengemis, yang maha kaya, yang maha mengampun Allah, sistem mengemis itu kayak apa? Apakah duduk kayak ini? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Cara aja memberi kesan pian pengemis, minta ampunan. Astagfirullah, astagfirullah. Dan sugih nah. Astagfirullah, astagfirullah. Sugih, hutang banyak. Astagfirullah. Konsepnya aja ada bujur pian. Kesan pian mengemis memohon mana? Pian tuh minta sesuatu dari kuitan, pian masih halus. Kan lagi halus pian pernah minta lalu kuitan, minta duit ya.
Bah, tukarakan pentol. Bah, tukarakan mainan. Ma, tukarakan yupi-yupi. Ma, tukarakan HP. Macam-macam kita kadang minta lawan kuitan. Pian ketika minta sesuatu lawan kuitan, biasanya ada teknik kadang. Seakan-akan tuh ada teknik. Kadang mau bang nang langsung sambar. Bah minta. Abah ganteng deh. Ma pian-pian bercahaya. Itu kan kadang smart, IQ tinggi itu. Tapi bisa memintari kuitan gitu. Intonasi bicara, volume pun diatur. Bahkan gerakan tubuh pun kadang langsung ubah. Pentol. Duit. Malah pau tempeling abahnya gitu. Ada gerakan tubuh memberi kesan kita membutuhkan. Nadanya, intonasi, volume, pemilihan kata, panjang pendeknya, bah, lain bah. Beda ada kesan tuh. Yang bah itu memberi kesan kita mengemis. Bujur. Kayak itu istighfar. Sadar diri kita nang bahajat lawan Allah Ta'ala karena kita nang berdosa. Kita nang maksiat. Kita nang banyak kesalahan. Pintu pengampunan nang ampunnya Allah. Kita mengemis. Ya Allah, astagfirullah. Saya minta ampun kepada Allah. Minta ampunan, minta maghfirah, minta ampunan. Kayak apa minta ampunan itu memberi kesan memang pian minta dan memohon dan mengemis. Amun cara istighfar tadi dibanyaki wara tapi hati ke sana kemari. Astagfirullah. Kada ada kesan mengemis, mendalami, menjiwai kada. Ini jar Rabi'atul Adawiyah, wanita salihah luar biasa. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Terkadang ujar Rabi'atul Adawiyah, istighfar kita itu terkadang membutuhkan istighfar lagi. Istighfar kita kadang butuh ampunan lagi. Kenapa? Cara beristighfarnya kadang bujur, kadang memberi kesan, meminta, memohon dan Allah Ta'ala. Muntung wara komat kamit hati ke lain. Sama kayak kakanakan mengemis duit lawan kuitannya, tapi songong. Ma, duit. Mumpian kada memberi. Buat apa aku dilahirkan ke dunia? Wah, jaka kawa nang umah dibuatnya keparut pulang. Bepala ke anak minta duit. Tapi kalau lembut memberi kesan yang butuh, mah kawanan nungkar pentol mah. Ada kan teknik tuh. Artinya kawanan sudah, ulan belum. Wah, itu meluluhkan hati orang tua gitu. Tuh nah hati si Udin 10 buting cucuknya dah. Maka bonus sebiji dapatnya. Ulun belum lah. Minta bang duit. Wah, kasihan mamanya. Iba diberi duit tadi. Karena cara memintanya bujur. Paham lah pian ini? Paham lah gambarannya? Istighfar itu bukan sekedar kita berucap muntuk astagfirullah tapi hati kelahi. Kalau sudah mantap istighfar kita, di situ kena hal-hal yang nyaman akan kita dapati. Yang paling penting pertama adalah pian sadar diri, pian ini rigat. Kita harus sadar diri kita rigat. Kita ini bergelimang dosa, karung dosa. Tiada hari kecuali maksiat ada jangan kita gawi. Kita bukan orang suci. Kita pandang diri kita rigat kotor. Lalu kita memang berhajat dengan ampunan. Dengan asas berpikir kita rigat lalu minta ampunan, itu bujur caranya. Kalau merasa bersih, aku ada berdosa. Wah, suci aku nih. Ya sederajat di bawah malaikat lah. Wah. Muhaikam. Nah itu paham lah.
Man istabta'a rizqahu falyukthir minal istighfar. Barang siapa yang merasa rezekinya melambat, perbanyaklah membaca istighfar. Di hadis Nabi bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu." Dalam riwayat yang sahih, Nabi berucap, barang siapa yang melazimi membaca istighfar. Melazimi artinya istiqamah. Amalan harian itu ada istighfar. Minimal 100 ke 70 kan. Barang siapa yang melazimi, mengistiqamahkan amaliyah istighfar, Allah akan berikan bagi tiap kesempitannya jalan keluar. Allah akan beri jalan keluar bagi tiap kesempitan hidupnya. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan memberikan kelapangan, kenyamanan, solusi bagi bagi hal-hal yang membuat ia gundah dan sedih. Allah beri kelapangan jawaban. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa orang yang lazim istiqamah mengamalkan banyak istighfar, Allah akan berikan rezeki baginya dari arah yang tidak diduga-duga. Ada aja rezeki dari arah yang kada disangka-sangka. Orang yang rutin mengamalkan banyak istighfar. Pahamlah pian pulang rezeki yang kada disangka tuh kayak apa? Rezeki yang tidak terduga, rezeki yang kada terlintas, dari situ kita dapat rezeki. Amun pian profesi pian adalah pedagang, gawian pian berdagang, banyak orang bertukar barang wadah kita, itu rezeki yang terduga. Kadang kita mahaya, banyak kena pembeli ke tokoku, ada dugaan sudah arah ke situ. Lain itu berarti rezeki yang kada diduga. Lalu kayak apa gambaran rezeki kada diduga-duga? Nang kada pernah terpikir di kepala kita, ternyata dapat rezeki dari situ. Pernahlah pian mencoba memikirkan. Kalau pian dapat bonus dari atasan, berbanyak gaji, bulan ini dapat bonus lebih, itu pian menduga. Karena sebelum-sebelumnya ada karyawan lain dapat bonus juga. Berarti lain itu nang kada diduga. Anu bipai nang kada diduga itu nang durian gugur, kita ambil. Walau ampun orang. Haram tuh lain itu. Maling nih gam. Oh, yang kada diduga berjalan di tengah jalan ada duit 200.000. Haram pun orang. Babnya lokotah, pungutan, kada berhak yang memiliki. Lalu kayak apa rezeki kada diduga? Ulun beri gambaran. Supaya ada tasawur, tergambar di kepala pian. Sebuting contoh aja. Pian berjalan di jalan jangkung tuh. Kan ini jalan jangkung kayak jalan Jakarta tuh. Karena gana motor. Iyalah sampai ke Kalua sana. Nang bahari setengah jam sampai Kalua, wah ini sejam. Lewat mobil gana macet. Pian berjalan pinggir jalan. Tiba-tiba ada mobil Alphard 2022. Tahu mobil Alphard lah. Mobil larang Toyota. MM-an harganya. Pian berjalan batis betapih. Mobil Alphard lewat. Sut laju. Tegepak pian. Blak. Kugur ke parit pian. Tapi tak sing-sing. Kopiah tak pacul. Lem. Tak berubut tapi. Diserempet Alphard. Merem Alphardnya. Turun seseorang pakai pakaian yang serba mahal. Sepatu kulit. Pakai jas. Jambul rapi. Kacamata hirang. Pian di parit mas ini.
Membujuri tapeh maksudnya. Lalu orang tadi menghampiri pian. Kamu nggak apa-apa? Aku sih nggak apa-apa jadi. Lingsak bener Lalu orang yang pakai kacamata hitam nang serba mahal pakaiannya, ya sudah begini saja kita damai ya. Kita selesai di sini. Saya ada rapat. Ujar pian sambil mengikuti. Kok bisa damai? Aku lingsak nih. Lalu yang ini gara-gara IKN kan, ibu kota negara para kita, lu gue juga orang Jangkung. Begini aja, ini rezeki buat kamu halal, aku ridho ikhlas untuk kamu berobat, untuk kamu bawa ke tukang pijit dan sebagainya. Ini ikhlas buat kamu. Saya lanjut, pian ikuti harau 5 juta. Ikhlas ridho, saya semata untuk sampean ini ya. Tapi selesai di sini, sampean silakan ke tukang pijit. Jadi pian melihat. Oke. Tapi wara sedikit carikan, tapi 100.000 wara, murah pulang. Lingsak sedikit, kan? Dapat 5 juta. Jadinya kita selesai di sini, jangan dibawa kemana, soalnya saya urusan ada A, ada B. Tinggalakannya, pian dapat duit. Ternyata orang yang lingsak ini banyak istighfar malamnya. Min haitsu la yahtasib, dari arah nang kada diduga-duga, serempet Alphard. Nah, coba kan ada jalan jangkung gitu. Tapi jangan diserempet motor kol. Tinggalakannya pian. Apalagi pickup iwak. Tinggalakannya pian. Bak tekipai ke paret laju menyunyur ya. Debu urus. Jangan dicari penyakit. Dan itu gambaran, sedikit contoh aja rezeki dari arah nang kada menduga lainnya. Malam mana berpikir esok aku serempet Alphard, keluar bos batubara, riba ikhlas memberi aku duit. Ada lebih yang terpikir gitu rezeki. Ada terpikir bulik bajur, berjalan batis, tapihan bakupian, serempet Alphard, tekipain ke parit. Lintuhut wara lingsak, tapi rabit sedikit, kopiah pacul. Soalnya dapat duit halal 5 juta. Menduga lah ada. Satu gambaran, cuma jangan dicari. Cari uang itu, pinggir jalan, berjalan beberapa. Itu min haitsu la yahtasib. Ada gambaran-gambaran lain, kita kada pernah berpikir dari situ dapat rezeki. Ternyata ada rezekinya. Kada pernah terlintas dibayangkan ada rezeki di situ, ada rezekinya. Itulah min haitsu la yahtasib. Orang yang luzum lazimal istighfar, banyak-banyak membaca istighfar, kayak itu yang idatnya dapat. Tapi ingat, mekanisme meminta ampunnya bujuri. Pertama pasang pada diri kita nih rigat, karung dosa, gudangnya maksiat. Jangan mandang diri suci. Sadar diri, lalu mengemislah kita lawan Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ya Allah, ampuni ulun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus di tiap astagfirullah itu hati memohon, ya Allah, ampuni ulun. Masalah sugih kada sugih itu jangan diniatakan, efek samping aja itu, side effect. Jangan astagfirullah sugih kan. Astagfirullah, astagfirullah, hutang banyak deh. Astagfirullah, iPhone 12. Astagfirullah. Oh my. Lain niat, lain juga kan. Innamal a'mal. Wa man a'jaba bi syai'in min ahwalihi wa arada baqa'ahu falyaqul ma sya'allah la quwwata illa billah. Barang siapa merasa kagum dari keadaannya sendiri, pian merasa kagum, artinya merasa himung. Contoh, pian baisi mobil atau baisi kendaraan hanyar.
Kendaraan tuh hanyar, hawa pian menabung menukar. Contoh kendaraan Honda Beat lah anggap. Hanyar kawan nukar, bahari pian pakai ingkal. Polusi udara, sekali dibawa asap parah. Kawan nukar Beat. Wah, rezeki dah. Kagum pian memandang body Honda Beat pian, nyaman ih. Soknya lebih empuk pada ingkal pian sakit parut. Kagum a'jab bi syai'in min ahwalih. Merasa kagum dengan kendaraan hanyar pian sorang. Dan pian hendak awet kendaraan ini. Kada cuntan orang, kada hilang, kada rusak. Arada baqa'ahu. Hendak pian sesuatu yang pian kagum ini ada terus lawan pian. Terjaga. Kuncinya apa? Hendaknya berucap Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah. Semua adalah kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya benda, makhluk hidup. Pian berisi bini. Kagum dengan bini pian. Takutan dicuri orang. Takutan inya selingkuh. Takutan inya bosan lawan kita karena kita belamak. Karena kita bihirang. Karena gigi kita patah. Karena rambut besulah sudah. Takutan kita bini ke lain hati. Banyak ucap Masya Allah la quwata illa billah. Semua adalah kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan di Hadramaut di Tarim. Itu di Yaman Selatan di Tarim. Mobil-mobil itu biasanya ada stiker itu. Stikernya apa? Di belakang Masya Allah Tabarakallah. Sama bentuknya. Apa fungsi stiker tadi? Agar nikmat itu terus ada. Agar nikmat itu kokoh. Karena ada istilah penyakit mata, penyakit ain. Orang lain melihat nikmat ada pada kita, ada kedengkian, rasa iri di hatinya. Bisa jadi rasa irinya menyebabkan nikmat yang kita miliki rusak. Itu penyakit ain namanya. Pian ini bertampai dengan nikmat nang harat, tapi pian kada kunci dengan zikir. Lupa diri bahwa tiada kehendak yang terjadi kecuali Allah. Pian bertampai kendaraan hanyar, wah ampunku, hanyar CBR 250 cc. Ada nang beiri itihi mulai jauh. Ada hati nang tersakiti dengan nikmat nang pian miliki. Ada doa terselip kadang dan sebagainya. Bisa jadi timbul kendaraan pian tuh bannya lah kimpis. Kecelakaan lah, rabah, lecet jadinya. Itu penyakit ain namanya. Mengunci supaya kada kayak itu biasanya banyak-banyak lapatkan Masya Allah Tabarakallah. Atau Masya Allah la quwata illa billah. Bahkan bukan hanya di mobil, kendaraan. Di Hadramaut, di Tarim itu rumah. Muka rumah, bagus rumahnya. Itu diukir Masya Allah Tabarakallah biasanya. Supaya kadada penyakit ain. Ada nang beiri bagusnya rumah. Ini itu. Harau runtuh. Penyakit ain. Dikunci dengan Masya Allah Tabarakallah tadi. Artinya kita mengembalikan pada sesuatu kepada Allah. Berharap pelindungan dari Allah. Jagakan nikmat ini ya Allah. Wa man a'jaba bi syai'in min ahwalih wa arada baqa'ahu fa yaqul ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kira-kira paham enggak? Nah, makanya stiker itu banyak di Tarim tuh. Masya Allah Tabarakallah. Di mobilnya, kendaraannya, rumah-rumah pun kadang bangunan Masya Allah Tabarakallah demi menghindari penyakit ain. Rasa iri kurang nang akut, nang mengakibatkan dampak buruk pada nikmat yang kita miliki. Dan itu berlaku pada orang hidup. Ada orang beiri kita diisi bini bagus, baik, solehah. Kena ain, harap penyakitan bini. Pian bertampai behimat kan.
Bini bungas tampayakan di acara-acara disuruh berdandan paling bagus, paling cantik. Wah, diitihi mata laki-laki. Akhirnya doakan orang kada baik. Arah penyakitan orang ini. Nah, ini bahaya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bisa kita amalkan jadi pelajaran penting bagi kita sabarataan. Amin ya rabbal. Malam Kamis akan datang majelis tetap aktif. Jadi libur semalam aja. Mohon maaf beritanya kemarin malam Kamis sebelumnya yang kita liburkan ada beberapa jamaah datang. Rupanya kan tahu dihabar. Nah, jadi ulun mohon maaf yang sudah datang tapi ternyata majelis kada aktif. Adapun malam Kamis akan datang aktif tetap seperti biasa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina. معالي القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أكياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى مصطفى من إلى العقيد عنا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.